haleluya, haleluya. Salam semanggi. Semangat pagi. Pagi yang penuh semangat. Apapun yang terjadi, Yesus adalah Tuhan. Yesus mengasihi kita. Dan Yesus tidak akan pernah mengecewakan kita. Haleluya. Dan saya percaya betul selama kita melangkah dengan iman. Selama kita berjalan dengan sukacita. Selama kita berserah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengangkat kita. Naik di puncak-puncak gunung kemuliaannya. Dan meraih promosi dan berkat Tuhan yang sempurna. Haleluya. Wow. Apa kabar saudara pada pagi hari ini? Saya percaya anugerah Tuhan tetap menyertai langkah-langkah kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita masih dalam pembahasan Alkitab secara sistematis kita dalam doa pagi, program semangat pagi kita. Dan hari ini kita akan masuk pada Mazmur 89. Mazmur 89 ayat 39 sampai 53. Dan kalau saya boleh beri judul dalam sharing pagi hari ini, maka judul yang saya berikan adalah orang yang diurapi. Karena saya percaya anak-anak Tuhan setelah membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kemudian dipimpin oleh Roh Kudus, maka Allah mau mengurapi kita. Dan Daud berkata begini, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Makanya Alkitab berkata, barang siapa yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Mazmur 89 ayat 39 sampai 53. Tetapi engkau sendiri menolak dan membuang, menjadi gemas kepada orang yang kau urapi. Loh, saudaraku, kenapa bisa jadi demikian? Tuhan menolak, Tuhan membuang, bahkan gemas kepada orang diurapi. Mungkin sebagian kita pikir, kalau saya udah diurapi, everything gonna be alright. No. Karena Alkitab berkata kepada yang diberi banyak juga dituntut banyak. Ketika Tuhan mengurapi kita, berlaku firman Tuhan, kamu sudah mulai dengan roh, jangan kamu mengakhiri dengan daging. Orang yang diurapi Tuhan tetap harus bertanggung jawab. Orang yang diurapi Tuhan tetap harus berjuang. Orang yang diurapi Tuhan tetap harus rendah hati. Orang yang diurapi Tuhan tetap harus melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Jangan jadi lupa diri. Jangan jadi kepedean istilahnya. Over pede gitu. Karena kita merasa, oh saya udah diurapi, semua yang saya buat pasti beres. No. Karena Alkitab berkata jelas, engkau sendiri menolak, membuang, menjadi gemas kepada orang yang kau urapi. Ayat yang ke-40. Membatalkan perjanjian dengan hambamu. Menajiskan mahkotanya laksana debu. Lihat saudaraku. Walaupun Tuhan sudah persiapkan mahkota, tapi Tuhan injak, Tuhan najiskan. Istilah dalam Alkitab dikatakan dijadikannya seperti debu. Ayat yang ke-41. Melanda segala temboknya, membuat kubu-kubunya menjadi reruntuhan. Semua orang yang lewat di jalan merampoknya dan ia menjadi celah bagi tetangga, jadi bahan tertawaan. Itu pernah dialami oleh Simpson yang matanya dicungkil, jadi buta, jadi bahan tertawan orang Filistin. Betul kemudian Tuhan pulihkan ketika dia bertobat. Tapi ada masa-masanya dia harus menanggung kebodohannya sendiri. Karena sebagai yang diurapi, dia nggak hati-hati, dia nggak jaga diri, dia nggak menguasai diri, sehingga dia biarkan kedagingan menguasai hidupnya dan penderitaan akhirnya yang menjemput kehidupannya. Ayat yang ke-43. Engkau telah meninggikan tangan kanan para lawannya, telah membuat semua musuhnya bersuka cita. Juga kau balikan mata pedangnya dan tidak membuat dia dapat bertahan dalam peperangan. Engkau menghentikan kegemilangannya dan tahtanya kau campakkan ke bumi. Waduh, kalau baca ini, orang-orang yang diurapi, orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan harus sangat hati-hati. Makanya Alkitab bilang bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang aku perintahkan kepadamu. Kalau dikatakan ayat yang ke-46, kau pendekkan masa mudanya, kau selubungi dia dengan malu. Berapa lama lagi ya Tuhan kau bersembunyi terus-menerus berkobar-kobar murkamu laksana api. Ingatlah apa umur hidup itu. Betapa sia-sia kau ciptakan semua anak manusia. Siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang tidak dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati? Di manakah kasih setiamu yang mula-mula ya Tuhan, yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada Daud demi kesetiaanmu?
Ingatlah celah hamba-Mu ya Tuhan, bahwa dalam dadaku aku menanggung penghinaan segala bangsa yang dilontarkan oleh musuh-musuh-Mu ya Tuhan, yang dilontarkan mencela jejak langkah orang yang Kau urapi. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin, ya amin. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan berarti orang yang diurapi Tuhan dapat berlaku seenaknya. Bukan berarti kalau udah diurapi lalu kita merasa diri yang paling benar, bisa menghakimi semua orang, bisa bertindak arogan. No. Karena pada dasarnya kita ini semua debu. Kita semua hamba-hamba yang tidak berguna. Kalau kita dipercayakan sesuatu, harusnya kita makin rendah hati, harusnya kita makin takut akan Tuhan, harusnya kita makin berjalan sesuai dengan firman, harusnya kita makin peka akan tuntunan Roh Kudus. Karena jelas di ayat yang ke-39 tadi dijelaskan bahwa meskipun orang itu diurapi, Tuhan bisa menolak, Tuhan bisa membuang, dan Tuhan bisa menjadi gemas. Saya berdoa supaya setiap jemaat Tuhan di doa pagi, semangat pagi ini, jangan sampai Tuhan menolak, Tuhan membuang, dan Tuhan menjadi gemas dengan kita. Tapi saya berdoa supaya Tuhan merangkul kita, menggendong kita, menuntun kita, dan mengerjakan mujizat buat hidup kita. Haleluya. Nah, saya pelajari di sini dari ayat bacaan ini, saya mengambil kesimpulan bahwa orang yang diurapi bukan berarti orang super yang tidak pernah salah. Kalau kita udah mulai merasa semua orang salah, berarti dalam diri kita ada kuasa setan yang sedang membenarkan diri sendiri. Karena salah satu yang setan mau coba buat, meskipun kita hidup dalam dosa, meskipun kita hidup dalam kesalahan, kita pikir normal kok, wajar kok. Namanya saya masih hidup di muka bumi, no. Meskipun kita masih hidup di muka bumi, tapi ini waktunya buat kita untuk berjuang. Waktunya buat kita untuk hidup suci, waktunya untuk jadi berkat, waktunya untuk meluaskan kerajaan Allah, waktunya untuk menyenangkan Tuhan dengan segala sesuatu yang kita perbuat. Alkitab bilang, supaya orang melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi jelas, orang yang diurapi bukan berarti orang super yang tidak pernah salah. Karena orang yang diurapi tetap harus menyadari tanggung jawab. Untuk terus mengerti tanggung jawabnya, yaitu menyelaraskan hidupnya agar seturut firman serta kehendak Allah. Alkitab berkata, supaya kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan. Itu yang bahasa saya, menyelaraskan hidup sesuai dengan firman dan kehendak Allah. Karena Alkitab sendiri berkata, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Supaya kita dapat berkata, aku hidup, namun bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Nah, saya pelajari bahwa pada dasarnya Tuhan juga bisa gemas. Tuhan juga bisa menolak, Tuhan bahkan bisa membuang orang-orang diurapinya. Karena itu saya catat, ada 4 hal penting yang harus dimengerti oleh orang-orang yang diurapi, orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang sudah diselamatkan dalam anugerah. Yang pertama saya pelajari, orang-orang yang diurapi, orang-orang yang dipilih Tuhan, orang yang sudah diselamatkan karena anugerah, harus tetap rendah hati untuk mau dinasihati dan ditegur. Nah, ini kuncinya. Banyak orang ketika dia makin dekat dengan Tuhan, makin sensian, makin sombong. Dan dalam hidup saya percaya dari berbagai kesombongan yang ada, kesombongan yang paling menjijikkan, kesombongan yang paling menjadikan kita batu sandungan, itu kesombongan rohani. Orang yang sombong rohani cenderung akan suka menghakimi orang. Orang yang sombong rohani selalu merasa dirinya benar. Orang yang sombong rohani tidak bisa menerima teguran, tidak bisa menerima nasihat. Dan kalaupun ada yang menasihati, ada yang negur, dia bilang, wah ini mau main-main dengan orang diurapi Tuhan. Pengurapan itu bicara tentang karunia Allah. Tapi kehidupan yang benar itu bicara tentang tanggung jawab kita. Jadi kalau Tuhan sudah beri karunia buat kita untuk hidup dalam pengurapan, harusnya ini membuat kita semakin sadar untuk tidak main-main dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak jadi batu sandungan. Supaya kita tidak mempermalukan nama Yesus.
Supaya sebaliknya hidup kita justru jadi berkat dan menyatakan kuasa Tuhan. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, jadi ingat ya. Orang yang diurapi Tuhan, orang yang dipilih Tuhan, orang yang sudah diselamatkan Tuhan karena anugerahnya, harus tetap rendah hati. Jangan sombong. Jangan arogan, jangan merasa diri yang paling hebat, paling sempurna, paling luar biasa. Tapi kita harus mau dinasihati. Kita harus mau ditegur. Karena orang yang mau dinasihati dan mau ditegur, makin lama akan makin maju. Makin lama akan makin jadi berkat. Dan makin lama akan makin jadi kesaksian buat banyak orang. Haleluya. Yang kedua saya pelajari. Orang yang diurapi, orang yang dipilih Tuhan, orang yang sudah diselamatkan karena anugerah, harus tetap bekerja keras. Yesus sendiri bilang, Bapakku masih bekerja sampai sekarang. Karena itu aku bekerja juga. Alkitab berkata, bekerjalah selagi siang. Akan datang malam di mana kita nggak bisa bekerja. This world is not our home. Dunia ini bukan rumah kita. Sehingga di tengah dunia ini kita nggak bisa santai-santai, kita harus bekerja keras. Yang pertama, kita harus bekerja keras untuk memuliakan Kristus. Yang kedua, kita harus bekerja keras untuk meluaskan kerajaan Allah. Yang ketiga, kita harus bekerja keras untuk memenangkan jiwa-jiwa. Yang keempat, kita harus bekerja keras untuk menghancurkan setan dan pekerjaannya. Yang kelima, kita harus bekerja keras supaya kehidupan kita selalu membawa damai. Dan selanjutnya, kita harus bekerja keras supaya segala sesuatu yang tidak beres dalam hidup kita dilepaskan. Dan kita semakin hari semakin menggambarkan kemuliaan Kristus. Haleluya. Yang kedua, jadi ingat ya. Yang pertama, bahwa orang yang diurapi harus tetap rendah hati dan mau dinasihati dan ditegur. Yang kedua, orang yang diurapi, orang yang dipilih Tuhan, orang yang diselamatkan karena anugerah, harus terus bekerja keras. Dan kalaupun kita udah gak sanggup, kalaupun kita udah gak mampu, mungkin sebagai saudara berkata, saya mau bekerja keras tapi saya udah jenuh sekali, saya udah capek sekali, saya udah kecewa sekali, saya udah gak sanggup lagi. Dengar, Roh Kudus di dalam kita akan memampukan kita. Makanya Alkitab bilang, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Yang ketiga saya pelajari, orang yang diurapi, orang yang dipilih Tuhan, orang yang diselamatkan karena anugerah, harus semangat untuk terus belajar. Belajar apa? Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dari yang tidak bisa menjadi bisa. Dari yang tidak mengenal jadi mengenal. Amin. Itulah fungsinya kita belajar. Mungkin tadinya kita nggak tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Kita masih khawatir. Tapi lama-lama kita tahu. Kita makin semangat. Yang kedua tadinya kita nggak bisa ngampunin, nggak bisa berserah, nggak bisa berdoa, nggak bisa tenang, nggak bisa bersyukur dalam hidup, nggak bisa melupakan yang kemarin, nggak bisa tinggalkan dosa, nggak bisa lepaskan diri dari ikatan-ikatan dunia. Lalu dengan semangat terus belajar untuk membiarkan Roh Kudus ambil alih kehidupan kita. Kita bisa. Kita sanggup. Kita mengalami kemajuan dan peningkatan yang luar biasa. Haleluya. Jadi jelas yang pertama. Orang yang diurapi, orang yang dipilih Tuhan. Orang yang diselamatkan karena anugerah harus tetap rendah hati. Untuk mau dinasihati dan ditegur. Yang kedua, orang diurapi. Orang dipilih Tuhan, orang diselamatkan karena anugerah harus terus bekerja keras. Yang ketiga, orang diurapi, orang dipilih Tuhan. Orang diselamatkan karena anugerah harus semangat terus belajar. Dan yang keempat, yang terakhir. Orang yang diurapi. Orang yang dipilih Tuhan, orang yang diselamatkan karena anugerah. Harus siap mengkoreksi diri. Sesuai dengan arahan firman Tuhan serta tuntunan Roh Kudus. Nah ini persoalannya. Kadangkala ketika kita sukses. Di sekitar kita ada banyak penjilat-penjilat yang hanya memuji. Dan ada banyak orang kalau ada sukses, makam puji kata orang Manado bilang. Jadi inginnya dipuji. Wah kalau ada orang kritik dia, wah emosi. Tapi ini yang saya mau bilang sebagai bentuk tanggung jawab. Karena kita tahu. Orang yang diurapi dapat dibuang oleh Tuhan. Dan bahkan Tuhan bisa gemas dengan orang diurapi. Orang diurapi bisa ditolak Tuhan. Karena kita harus belajar mengkoreksi diri. Setiap pagi sebelum mulai aktivitas kita.
dalam doa. Setelah kita mendoakan segala-galanya yang terakhir, kita tenang sedikit. Dan kita mulai mengkoreksi diri. Adakah iri hati dalam diri saya? Adakah kebencian? Adakah kebiasaan buruk yang masih bercokol? Adakah kesombongan? Adakah hal yang Tuhan gak suka dalam diri kita? Yang kita bilang, Tuhan, kalau Tuhan selidiki aku dan ada hal-hal yang Tuhan gak suka, cabut sampai ke akar-akar. Dengan mengkoreksi diri. Kita dapat melihat kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih dewasa. Kehidupan yang semakin meningkat. Dan kehidupan yang makin menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kembali hari ini, kita belajar firman Tuhan. Yang menolong kita untuk menyadari. Ini waktunya. Menjadi orang dipilih Tuhan, menjadi orang diurapi, menjadi orang diselamatkan oleh Tuhan karena anugerahnya. Isn't final. Bukan akhir ya segala-galanya membuat kita sombong, arogan, dan merasa, wah, I reached the goal. No. Menjadi orang diurapi, diselamatkan oleh Tuhan karena anugerahnya, dipilih oleh Tuhan. It's a start lane. Itu garis start. Untuk kita terus berjuang. Dan orang yang bertahan sampai kesudahannya. Itu yang akan beroleh selamatnya. Haleluya. Saatnya saya berdoa buat saudara. Mungkin hari ini sudah merasa, saya diurapi, saya dipilih Tuhan, saya diselamatkan karena anugerah. Tapi akibat itu minta maaf, engkau mulai jadi sombong. Engkau gak bisa ditegur, engkau gak bisa dinasehati. Engkau tidak mau koreksi diri. Engkau hanya gampang sekali menghakimi orang, menyatakan semua orang salah. Engkau gampang emosi sendiri, kepahitan sendiri, kecewa sendiri. Tapi hari ini saya bilang, enggak Tuhan. Saya belajar. Sebagai orang diurapi harus tetap rendah hati. Sebagai orang yang sudah dipilih Tuhan, diselamatkan karena anugerah. Saya harus lebih berjaga dan berdoa. Karena saya nggak mau memulai dengan roh dan mengakhiri dengan daging. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Dan setiap saudara yang mau didoakan, secara khusus yang taruh tangan kanan di dada, izinkan saya berdoa. Bapa, dalam nama Yesus. Hari ini kami belajar. Bahwa meskipun kita sudah diurapi, kami bisa dibuang, kami bisa ditolak, bahkan Tuhan bisa gemas dengan orang diurapi. Dan hari ini, biarlah belas kasihan Tuhan turun. Kalau kami pernah mengecewakan hati Tuhan dengan segala sikap kami, cabut sampai ke akar-akarnya. Layakkan kami. Supaya kami dirangkul, kami digendong, kami dituntun oleh Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa.